Wa syurbuhu lan minume wong. Maksudnya disunahkan dia meminum min fadli wudu'i, saking luwiyane banyu wuduwe wong. Jadi kalau habis wudu lalu air bekas wudunya diminum, itu sunnah. Dan Abah tuh termasuk orang yang nggak punya penyakit apa-apa, Bu. Dari muda sampai umur 80 tahun. Ditanya oleh seseorang, tapi lupa namanya, kenapa bisa umurnya panjang. Salah satunya ya karena kalau habis wudu airnya diminum, air mustakmalnya tuh diminum, air bekas wudhunya tuh diminum. Yang di depan yang kecil-kecil semua. Di samping kami. Di khobarin krono anane hadis. Inna fihi syifaan. Syifaan menjadi isimnya inna. Antara inna dan syifaan itu dipisah oleh jar majrur. Inna fihi sa'tuhune iku ing dalem fadlul wudu, syifaan utawi obat. Syifaan opo obat, mau dimaknani opo, mau dimaknani utawi, atau tidak diopo tidak diutawi, enggak apa. Syifaan obat, obat mingkul lidain saking saben-saben penyakit. Ada hadis mengatakan inna fihi syifaan mingkul lidain, bahwa di dalam bekas air wudhu itu terdapat obat. Wa yusannu lan den sunahake apa rasyu izari, memercikkan jarite man, pakaian deh, kata terjemahannya Mas Sarung. Memercikkan, rosyun itu memercikkan. Apa rasyu izarihi, memercikkan pakaian man bihi kelawan fadlul wudu. Jadi ketika kita wudu maka disunahkan bekas air wudu kita dipercikkan ke pakaian kita, gitu ya, gituin di rasyu izari. Ai tegese intawahama lamunyana sapa wong husula mukadzirin ing anane kotoran, lahu kadwe izar, disunahkan memercikkan air bekas wudu apabila ke dalam pakaian, apabila dia agak menduga pakaiannya kotor, bukan najis ya, kotor. Kayaknya habis main bola nih, atau habis jatuh-jatuhan di mana gitu, maka disunahkan. Ya pasti setiap baju kita kotor. Setiap kotor
tidak harus najis, dan setiap najis tidak harus kotor. Ada yang kotor nggak najis. Ada orang datang ke sini becek-becekan, apakah becek-becekan najis? Enggak. Hujan-hujanan, masuk ke masjid, sampai tapak kakinya tuh nempel-nempel. Nah, apakah itu najis? Enggak, kan tanah sama air, tanah suci, air suci. Tapi barangkali fikih nggak bisa kayak gitu. Di dalam fikih itu nggak boleh ngeduga-duga. Tapi kan supaya udah nahnu nahkumu bidzahir, kita nilai dan kita hukumi yang zahir-zahir aja. Ada nggak najisnya? Buktikan ada najisnya. Orang nggak ada. Ya, kalau kita terlalu hati-hati, nanti banyak pakaian yang harus diganti. Was-was akhirnya. Apakah dosa? Enggak. Jadi kalau kita habis gelesoran di kali atau di lumpur, kemudian sholat, ya nggak masalah. Kena oli bajunya karena jadi bengkel, nggak apa-apa. Nggak perlu menduga-duga ada najis, kecuali apabila nampak baunya, warnanya, rasanya, gitu. Jadi setiap yang kotor belum tentu najis, setiap yang najis pun belum tentu kotor. Najis yang belum tentu kotor tuh apa? Banyak ya. Najis tapi belum tentu kotor. Kasih contoh apa gitu? Jilatannya anjing, kadang-kadang nggak ada bekasnya, kotor nggak kelihatan. Atau memang pipisnya anak bayi, khofafah kan, bening pipisnya, jadi nggak, tapi najis. Itu khofafah. Kalau perempuan mutawasito. Jadi setiap najis itu semuanya mutawas, kecuali pipisnya laki-laki yang belum makan apa-apa sebelum umur 2 tahun, maka najisnya mukhafafah gitu. Kalau pipisnya bayi perempuan, ya mutawasitoh, maksudnya semua najis mutawasitoh, kotoran ayam, kotoran mutawasitoh. Kalau mughaladah itu khusus untuk al-kalbu wal khinzir. Tama kaya barang istadharo kang mertelaake hu ing ma sapa syekhuna guru kita. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh guru kami, bahwasanya memang memercikan bekas air wudhu ke pakaian itu sunnah. Intawahama usula mukadzirin lah, apabila dia menduga usula mukadzir, adanya kotoran. Boleh muqaddar nggak apa-apa deh, muqaddarin, tapi sesuai mukadzir, sesuatu yang ngotorin di pakaian tersebut, ya. Wa alaihi lan ing atase ma yuhmalu den tanggungake apa rasyuhu percikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lizarihi marang pakaiane Kanjeng Nabi, bihi kelawan fadlul wudu. Dasarnya, ya, dasarnya salah satunya adalah pernah dikerjakan percikan tersebut oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waro'atani dibaca rofa. Bentar. Oh, diatofkan ke syurbu.
wa yusannu syurbuhu wa yusannu rakaatani gitulah. Wa yusannu lan den sunahake opo rakaatan rong rakaat ba'dal wudu'i ing dalem sawise wudu. Ai bihaitsu tunsaban tegese kelawan sekirane den bangsaake apa rakaatane ilaihi marang wudu urfan ing dalem adate. Ada lagi nggak kesunahan wudhu selanjutnya? Ada, yaitu sholat 2 rakaat ba'dal wudu. Habis ini pernah kerjain. Sholat 2 rakaat setelah wudhu, habis wudhu kemudian mengerjakan sholat namanya sholat sunnah wudhu, maksudnya 2 rakaat. Ai bihaitsu tunsabani ilaihi urfan, kerjain sholat 2 rakaatnya tuh yang sekiranya memang habis wudhu gitu aja. Secara adat tuh begini lah, kalau nggak ngerti secara adat, memang nggak diselingi apa-apa gitu lah, maksudnya begitu wudhu jreng, setelah itu langsung sholat, tidak diselingi macam-macam. Maka sholat yang nanti kita kerjakan 2 rakaat itu dinisbatkan kepada wudhu, tidak dinisbatkan kepada sujud sahwi, tidak dinisbatkan pada baca Quran, tidak. Ya, tidak dinisbatkan untuk tahiyatul masjid, karena kalau kelamaan nanti sholat sunnah mutlak jadinya tahiyatul masjid. Fatafawutani nulipot karone bitulil fasli kelawan dawae pemisah urfan ing dalem adate alal aujuhi ing atase kaul kang luwih terdepan atau luwih kuat. Kemudian fatafawutan foto hilang, kesunahan sholat wudhu itu hilang. Faid kan gitu. Sholat faid itu kan sholat yang dikodok. Fata tuh sesuatu yang hilang. Fatafawutan 2 rakaat itu menjadi hilang kesunahannya tuh. Tafawut tuh artinya apa? Hilang. Bitulil mukti disebabkan karena bitulil fasli disebabkan karena lamanya si pemisah, lamanya berpisah antara wudhu dengan sholat 2 rakaat. Habis wudhu jalan-jalan, ya jalan-jalan pun faslun, pemisah, ngopi, ngobrol. Jadi maunya sih kalau memang niat mau sholat sunnah wudhu, begitu wudhu jreng langsung sholat sunnah. Jangan begitu wudhu kemana dulu, ngobrol dulu, dagang dulu. Nanti tafawut. Apa tafawut? Hilang kesunnah. Ya lamanya itu urfan, sesuai dengan budaya deh. Urfan itu sesuai dengan budaya. Lama enggak sih segitu tuh, lama kayaknya. Kalau ngobrol ngopi cekakakan lama itu. Jadi kadang-kadang ngurfan suatu budaya itu bisa menjadi sebuah hukum tertentu. Mungkin orang Arab menganggap lama itu berapa menit, kalau orang Indonesia lama itu berapa jam. Jadi secara tradisi budaya warga itu kira-kira pemisah antara sholat wudhunya tuh lama apa enggak? Lamanya tuh sesuai budaya kita enggak? Tuh sesuai nemen sih. Nah ini nih berarti sudah kategori lama. Udah gitu aja.
Habis wudhu, kemudian dia ngapain dulu? Ngobatin anak sakit dulu, apa dulu. Menurut kamu habis wudhu sampai sekarang saya lama nggak? Lama, Mbak. Ya wis, berarti tafawud. Kesunahannya hilang. Begitu. Menurut kaul yang lebih kuat. Wa inda ba'dihim lan ing dalem mungguhe sebagiane fuqaha bil i'radi kelawan mengo. Sebagian ulama menganggapnya kesunahan sholat sunnah wudhu itu akan hilang karena berpaling, nengok. Ada yang mengatakan nengok kepala, mengenen begat. Nah, sudah nggak sunnah lagi wudhunya. Atau memang nengok untuk seluruh badan. Jadi kalau wudhu, setelah wudhu mau sholat sunnah wudhu, begitu wudhu langsung menuju ke tempat sholat, langsung sholat. Jangan plengas-plengos begini, gel-gel begini. I'rad namanya. Nah, tapi ini sebagian ulama. Jadi ada yang mengatakan tafawud tuh kapan? Tafawud tuh ketika antara wudhu dan sholat sunnah wudhu itu terpisah. Ada lagi ulama mengatakan tafawud tuh kapan? Tatkala orangnya nengok. Gitu. Paham ya? Jadi sudahlah, habis sholat sunnah wudhu, habis wudhu mau sholat. Ini mah untuk pengetahuan kita saja. Wa inda ba'dihim lan ing dalam mungguwe fuqaha bijafafin kelawan garing, bijafafil a'dha'i kelawan garingnya piro-piro anggota badan. Ada lagi ulama yang mengatakan sholat sunnah wudhu itu tafawud, tidak lagi disunahkan apabila air wudhu yang ada di wajahnya udah kering, garing gini, enggak sunnah lagi. Jadi ini 3 versi ya. Ada yang mengatakan bitulil fasli, ada yang mengatakan i'rad, ada juga yang mengatakan jafafil a'dha, keringnya anggota badan. Wakila lan den ngendikaake opo bil hadasi, sebab hadas. Ada juga yang mengatakan tafawud itu hilang kalau sudah hadas. Wa yaqra'u lan baca sapa wong nadban hale sunnah fi ula rakaataihi ing dalem kawitane rong rakaate rakaatani ba'dal fatihati ing dalam sa'wisa fatihah apa ini ayat Quran lah. Walau annahum idzalamu anfusahum kayak fastaghfara ada yang hafal nggak? Walau annahum idzalamu anfusahum ada yang hafal nggak, Mbak? Hah? Nggak ada yang hafal? Fastaghfar apa ya? Ila rohima sampai ayat rohima. Jadi kan gini, habis wudhu kita pengen sholat, namanya sholat sunnah wudhu. Nah, nanti setelah membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang pertama disunnahkan membaca idzalamu anfusahum. Apa ya terusannya ya? Lupa. Enggak pernah sholat sunnah wudhu sih. Quran. Taunya ini ayat berapa? An-Nisa ayat 64 tadi. Lihatnya di mana? Di kitab Asma ada ayatnya. Oh gitu, coba bacain.
Walau annahum idzalamu anfusahum dah. Fastaghfaralahumullahu kayaknya. Ketemu. Ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum in walau annahum illamani anfusahum Ja'uka fastaghfarullaha wastaghfaralahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Nah, ila rahimah tuh maksudnya gitu. Berhenti sampai ayat rahimah. Jadi habis wudhu kemudian sholat sunnah wudhu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Di rakaat yang pertama baca Al-Fatihah dulu. Walau annahum idzalamu ja'uka bener tah? Oh, ulangi. Dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfaralahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Allahu akbar. Ruku. Rakaat keduanya ayat apa aja boleh lah gitu sebenarnya. Tapi sunnahnya ini. Mau kulhu, mau inna. Wa fis saniyati lan ing dalem rakaat kang kaping pindho. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu. Apa tuh? Lanjutannya coba. Ini nih kayaknya nggak jauh-jauh dari ayat tadi tuh. Ayat 111 ya. Surat apa? 110 surat An-Nisa. Oh ya, coba bacain. Belakangnya ya, kayaknya belakangnya yajidil dzolim, yajidillah kayaknya sih. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha Yajidillaha ghafurar rahima. Nah, ila rahiman lagi kan? Belakangnya rahimah lagi. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha. Ya. Dihafal sih. Begitu, itu tata cara sholat sunnah apa namanya? Wudhu. Namanya sholat sunnah wudhu. Enaknya sih kalau pengen ngamalin apa-apa, kita harus tahu pedomannya dulu, landasannya. Oh, udah tahu ini baru ngerjain. Jangan ngerjain terus baru tahu. Kalau ngerjain baru tahu ya seperti anak TK. Anak TK kan disuruh baca-baca doa mau makan, Allahumma. Kamu sendiri tahu dasarnya dari mana Allahumma barik lana, coba. Qurannya ada enggak, hadisnya ada enggak gitu. Terus kitabnya ada belilah, anak enggak, kitabnya tuh ada enggak, minimal pernah lihat meskipun lupa, minimal pernah lihat. Jadi kedewasaan kita kadang-kadang keukur dari seberapa jauh kita berpikir kemudian bertindak. Jangan bertindak kemudian baru mikir. Contoh yang bertindak baru mikir apa? Nyewot-nyewot sama tetangga gitu. Langsung nempel yang pak, kamu yang nyuruh sendal saya ya? Wong beli sendal kamu ada di masjid ketinggalan. Nah, ini gimana kayak gitu coba? Nanti kan jadi malu sendiri. Iya kan? Udah nampar loh, berkali-kali terus akhirnya oh iya kita kelalaiannya gitu. Nah, itu orang yang bertindak dulu kemudian mikirnya baru belakangan. Jadi tindakan itu respon daripada pikiran. Tindakan kita nih tergantung pikiran kita. Apa yang kita pikirkan maka akan mengeluarkan sebuah tindakan. Kalau pikiran kita nggak benar ke orang,
tersebut ya akhirnya jadinya tindakan kita, mata melotot kan gitu, merasani, tangannya gemes mau mukul, kakinya ngejauhin dia. Nah ini, nah tindakan itu akan menyebabkan, akan menjadikan seseorang menjadi terbiasa. Kebiasaan itu akan menyebabkan seseorang menjadi berkarakter. Pikiran itu jadi tindakan. Tindakan itu jadi kebiasaan. Kebiasaan itu jadi karakter. Gitu. Karakter itu jadi takdir. Jadinya berarti takdir kita itu tergantung pikiran kita. Tuh. Kalau pikirannya baik-baik bersama orang tuh akhirnya tindakan kita baik. Akhirnya tindakan kita baik, kebiasaan kita baik. Karena kebiasaan kita baik, jadi karakternya baik. Faidatun. Jadi kalau udah tahu, oh ada nih, saya tahu nih, sok diamalin. Yang kiang, enggak kiang ya, yang ya sunnah tuh kadang. Faidatun utawi hadhihi faidatun utawi ikilah faidah. Yahrumu at-tatahhur wallahu a'lam.